Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini Wafa mau berbagi kepada teman-teman semua tentang salah satu sikap yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang muslim. Nah, apa itu? Ini dia. Ya, sikap qanaah. Nah, jadi sikap qanaah ini secara bahasa artinya adalah merasa cukup atau rela. Sedangkan secara istilah artinya merasa cukup dan rela menerima apa yang sudah ditakdirkan, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memiliki sikap qanaah, ia pasti dipenuhi oleh rasa syukur di dalam dirinya gitu ya. Setiap usaha yang ia lakukan, ia akan senantiasa menerima hasilnya apapun yang ia dapatkan nanti gitu. Nah, tadi ada kata usaha di sana ya teman-teman. Jadi memang seseorang yang memiliki sikap qanaah bukan berarti ia pasrah gitu ya, tapi tetap ia melakukan ikhtiar, melakukan usaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan namun mereka tetap tawakal dan menerima apapun hasilnya yang akan ia terima gitu. Nah, sikap qanaah ini penting sekali teman-teman untuk sama-sama kita miliki, sama-sama kita terapkan di dalam kehidupan kita gitu ya. Karena ada banyak sekali manfaat yang akan kita terima ketika kita bisa menerapkan sikap qanaah ini di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu manfaat dari sikap qanaah yang pertama adalah seolah mendapatkan dunia dan isinya. Wah, Masya Allah ya. Kita lihat hadisnya, hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri, keluarga, dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Masya Allah banget ya teman-teman. Jadi memang manfaat dari sikap qanaah ini, ia merasa seolah dunia dan isinya sudah ia dapatkan gitu. Karena ia hanya membutuhkan dirinya yang sehat, keluarga yang sehat, keluarga yang baik, yang bahagia, masyarakat yang tentram, yang baik, dan lain sebagainya. Bahkan di hadis juga dikatakan gitu bahwa ia hanya memiliki makanan pada hari itu seakan-akan dunia dan seisinya ia miliki gitu, Masya Allah. Karena sikap rela dan sikap syukurnya yang begitu besar gitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang menjadikan mereka seolah-olah mendapatkan dunia dan seisinya. Masya Allah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu dipenuhi oleh rasa syukur. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian lebih patut, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Gitu. Jadi memang teman-teman, manfaat dari sikap qanaah adalah kita selalu dipenuhi oleh rasa syukur gitu. Karena bagaimana sabda Nabi, ketika kita melihat urusan harta, urusan dunia, lihatlah ke bawah gitu. Itu yang akan menjadikan sikap syukur dalam diri kita gitu. Dan kita tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita gitu. Kita selalu senantiasa bersyukur dan bersyukur. Yang ketiga adalah menjadi orang yang beruntung. Nah, sebagaimana dikatakan dalam hadis, sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rizki yang cukup, dan Allah mengkaruniakannya sifat qanaah, merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Jadi teman-teman, yang pertama kali harus sama-sama kita syukuri adalah keislaman kita. Kemudian rezeki yang sudah Allah berikan, ditambah sikap qanaah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang beruntung gitu ya teman-teman. Karena ketika seseorang memiliki sikap qanaah, ia akan memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar kemampuannya gitu. Jadi dia tidak pusing-pusing berhutang hanya demi gaya hidup yang mewah dan lain sebagainya gitu. Jadi orang-orang yang memiliki sikap qanaah ini adalah termasuk orang-orang yang beruntung, karena ia menjalani kehidupannya dengan penuh kebahagiaan dan juga rasa syukur. Nah, kemudian yang keempat adalah terhindar dari rasa iri dan dengki. Sebagaimana dikatakan dalam hadis,
kelak akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu, yaitu penyakit sombong, kufur nikmat, dan lupa daratan dalam memperoleh kenikmatan. Mereka berlomba mengumpulkan harta dan bermegah-megahan dengan harta. Mereka terjerumus dalam jurang kesenangan dunia, saling bermusuhan dan saling iri, dengki, dan dendam, sehingga mereka melakukan kezaliman atau melampaui batas. Naudzubillahi min dzalik ya teman-teman. Semoga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit dunia tersebut. Nah, lalu bagaimana cara menghindarinya? Salah satunya adalah dengan memiliki sikap qanaah gitu ya. Karena ketika kita memiliki sikap qanaah, kita akan selalu bersyukur dengan harta yang kita miliki. Kita tidak meminta lebih dan lebih, tidak iri kepada harta yang dimiliki saudara kita, dan kita tidak sombong dengan harta yang kita miliki saat ini. Hal yang bisa menghindari kita dari penyakit-penyakit dunia tersebut adalah sikap qanaah. Selanjutnya adalah terbiasa dengan pola hidup sederhana. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis, bukannya kekayaan orang kaya itu karena banyaknya harta, melainkan kekayaan orang kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Kita bisa maknai sama-sama di dalam hadis ini bahwa sesungguhnya harta yang paling bermanfaat adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Karena hatilah yang bisa menentukan apakah kita merasa bahagia atau sengsara, kita merasa kaya atau miskin, kita merasa sedih atau senang gitu. Hatilah yang menjadi kuncinya gitu teman-teman. Karena tidak selalu harta yang banyak itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Pun sebaliknya, ketika kita mempunyai harta yang cukup, kita juga bisa merasa bahagia dengan bagaimana cara kita bersikap gitu. Bagaimana cara kita menyikapi harta yang kita miliki itu. Itu tadi manfaat-manfaat dari sikap qanaah yang akan kita peroleh di dalam kehidupan kita gitu teman-teman. Jadi memang harapannya sikap qanaah ini bisa diterapkan di dalam kehidupan kita, menjadi gaya hidup kita. Itu makanya kenapa judul dari video ini adalah qanaah lifestyle gitu. Jadi berharap semoga qanaah ini bisa menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Lalu kemudian yang selanjutnya, bagaimana nih cara kita mendapatkan sikap qanaah? Tips meraih sikap qanaah. Jadi yang pertama adalah memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang teman-teman, sikap qanaah ini tidak bisa muncul gitu dengan sendirinya tanpa adanya iman dalam hati kita. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepadanya dan meminta kepadanya agar sikap qanaah ini ada dalam diri kita. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, yakin bahwa rezeki telah dituliskan gitu. Jadi teman-teman, memang sebelum kita terlahir di dunia ada hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni rezeki kita, ajal kita, amal kita, sedih dan bahagianya kita itu sudah dituliskan sebelum kita terlahir di dunia. Dan kewajiban kita adalah berusaha untuk mendapatkannya gitu. Jadi memang perlu usaha gitu, walaupun sudah dituliskan oleh Allah, tetap perlu usaha untuk bisa mendapatkannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ketahui hikmah perbedaan rezeki. Nah, ini penting juga teman-teman untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, bahwa di dunia ini pasti ada yang Allah lapangkan rezekinya dan ada yang Allah sempitkan juga rezekinya, dan keduanya juga memiliki hikmah tersendiri gitu. Keduanya ini harus sama-sama memiliki tujuan yang sama, yakni keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mencapai surganya Allah gitu. Nah, tapi memang keduanya memiliki jalan yang berbeda. Bagaimana yang Allah lapangkan rezekinya ini harus memiliki rasa syukur dalam dirinya gitu. Lalu kemudian memanfaatkan seluruh hartanya untuk kebaikan gitu. Tujuannya agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang Allah sempitkan rezekinya juga harus memiliki tujuan untuk mendapatkan ridho dan juga surganya Allah gitu. Caranya adalah memperluas sabarnya gitu, karena kesabaran itu akan mendapatkan pahala tanpa batas gitu ya. Dan tetap berusaha, tetap yakin, tetap berdoa kepada Allah agar dimudahkan rezekinya begitu. Jadi memang keduanya ada hikmah tersendiri dan dua-duanya harus satu tujuan, yakni ridho dan juga
surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah menyadari bahwa rezeki itu tidak diukur dengan kepandaian. Maksudnya adalah ketika kita sadar dengan ini gitu, itu akan menghindari kita dari sikap sombong, iri dan juga dengki terhadap sesama gitu. Jadi jangan sampai kepandaian yang kita miliki itu membuat kita sombong, sok bisa dan lain sebagainya gitu, dan kita memandang rendah orang-orang yang berada di bawah kita. Kemudian yang selanjutnya, melihat ke bawah dalam hal dunia. Ini sudah kita bahas sama-sama ya teman-teman. Dalam hadis juga Rasul sudah menyuruh kita untuk senantiasa melihat ke bawah dalam hal dunia dan harta gitu, untuk menimbulkan rasa syukur terhadap diri kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menyadari beratnya tanggung jawab harta. Nah, jadi teman-teman semua, harta ini bisa menjadi kebaikan untuk kita dan bisa menjadi keburukan untuk kita. Harta bisa menjadi keburukan manakala kita mendapatkannya dari hal-hal yang kurang baik, manakala kita membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Pun sebaliknya menjadi baik ketika kita mendapatkannya dengan cara yang baik dan membelanjakannya dengan cara yang baik pula gitu. Jadi memang harta ini berat tanggung jawabnya karena akan dihisap 2 kali teman-teman. Ketika seorang hamba ditanya tentang umurnya, badannya, tentang ilmunya, ia akan ditanya satu hal, untuk apa? Tapi kemudian ketika ditanya tentang harta, ia akan dihisap 2 kali. Dari mana ia memperoleh dan kemana ia membelanjakannya. Jadi memang tanggung jawab harta ini tanggung jawab yang cukup berat. Maka pastikan kita semua bisa mempertanggungjawabkan harta yang kita miliki saat ini. Mungkin itu aja pembahasan tentang qanaah lifestyle yang bisa Wafa bagikan pada teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang punya tips lainnya untuk bisa mendapatkan sikap qanaah dalam diri, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.